Misalnya, tanda-tanda sholat Bapak diterima, habis sholat Bapak zikir, Bapak wirid itu artinya apa? Ada amal soleh setelah amal soleh, amal kebaikan, amal kebaikan. Tadi kita habis sholat, sekarang kita ngaji. Ini tanda-tanda tadi sholatnya diterima, insya Allah, ya. Artinya apa? Tanda-tanda amal diterima adalah ada dorongan, ya, untuk terwujudnya amal soleh yang lain, sehingga ada kontinuitas. Maka kata saya mengutip Gus Baha itu, ya, dia mengutip satu kitab, dia katakan apa? Istimewanya orang mukmin itu, kenapa orang beriman itu nanti surganya sepanjang masa, ya kan? Khalidina fiha abada, ya kan? Padahal di dunia amalnya cuma berapa? Ya kan? Itu 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kok balasannya bisa sampai nggak bertepi? Kenapa? Satu, karena orang beriman itu selama dia hidup dia akan ibadah. Dia dikasih 70 tahun, ya 70 tahun ibadah. Dia dikasih 80 ibadah. Dia dikasih 100 tahun, ya 100 tahun ibadah. Dia dikasih 200 tahun, ya 200 tahun ibadah. Maka Allah menghargai niat dia untuk terus beribadah, sehingga tuh pahalanya nanti di akhirat, surganya sepanjang masa. Meskipun di dunia cuma dikit. Artinya kalau dibalas seumuran dunia kan sebentar doang tuh surganya. Habis itu keluarin lagi dari surga, kan udah gitu, udah dapat. Tapi tidak. Nah itu. Yang kedua, kata beliau dalam suatu kitab itu dikatakan istimewanya orang mukmin itu adalah, ya, al-mukmin baina hasanatin qadha wa hasanatin yantazuha. Orang beriman itu di antara dua, antara kebaikan yang udah dia kerjakan dan kebaikan yang akan dia kerjakan. Kita ini semua begitu, ya. Kira-kira kita sholat lima waktu enggak? Ya. Ketika kita sudah sholat zuhur, kita menunggu sholat asar, betul kan? Sudah sholat zuhur menunggu sholat, sudah sholat asar menunggu sholat, sudah sholat maghrib menunggu isya, sudah isya menunggu subuh. Itulah istimewanya seorang mukmin. Antara ibadah kebaikan yang sudah dia kerjakan dan ibadah yang sedang dia nantikan. Makanya ketika nanti ajalnya datang, dia sedang dalam penantian untuk ibadah yang akan datang. Ada orang yang matinya tengah malam, dia sedang menunggu ibadah subuh. Maka kata Nabi, al-mu'minu fi sholatin kana yantaziruha. Seorang mukmin itu selalu dalam keadaan sholat selama dia nungguin sholat. Makanya ada amalan itu intizar sholat pada sholat, nunggu sholat setelah sholat. Maka ulama ngambil paling pendek itu kan maghrib ke isya. Maka dibuatlah banyak acara pengajian, zikir itu antara maghrib sampai isya. Kenapa? Karena keutamaan menunggu sholat itu begitu besar. Jadi antara sholat yang pertama ke sholat yang kedua kita nunggu, kita isi dengan amal kebaikan, baik itu zikir, baik itu ngaji, baik itu kajian, macam-macam. Itu semua adalah menunggu sholat. Ini istimewanya seorang mukmin. Maka katanya, kenapa surganya seumur umur sepanjang masa? Karena dia tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun Allah matikan dia berhenti beribadah. Itulah penghargaan Allah kepada orang-orang beriman. Ya Pak ya? Nah sekarang cek lagi, tanya mau yang rambutan. Kira-kira kalau ente ada niat pengen maksiat setelah puasa, puasa ini diterima oleh Allah enggak gitu. Gak ada tafsirnya di sini. Dan gak ada kebaikan setelah kebaikan. Harusnya kalau pakai teori konsep yang kedua, kebaikan setelah kebaikan, setelah Ramadan ada kebaikan lagi. Yang mungkin tidak puasa sepanjang hari, tapi puasa setengahnya, ya. Mungkin tidak baca Quran sama yang biasa, tapi ada kelanjutannya. Sholat jamaahnya lanjut, ngaji taklimnya lanjut, kayak gitu. Jadi antara kebaikan dengan kebaikan ada kelanjutannya. Itu merupakan tanda-tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya. Sudah jam 1 nih.
Baik, mungkin ada yang lain, mungkin Bapak satu lagi, silakan Pak. Satu lagi. Ya. Masih ada? Ya, satu lagi. Enggak, saya sih pikirin zoomnya aja saya. Ya silakan. Bulan Ramadan kan kita semangat nih beribadah ya, Pak Ustadz ya. Sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran. Nah, setelah Ramadan selesai, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga semangat beribadah setelah bulan Ramadan ini? Ya, bagus sekali. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi kelanjutan dari Qur Rabbanian tadi, gimana caranya? Ya, kualitas Ramadan itu tidak berkurang. Tentu frekuensinya tidak sama dengan Ramadan. Karena kan tadi Ramadan itu satu festival yang khusus, ya. Kita kembali kehidupan normal lagi. Di bulan Ramadan jam kerja kita menyesuaikan, ya kan? Pulang lebih cepat, datang lebih siang. Tapi kan begitu pasca Ramadan nggak ada cerita lagi, maka kesulitannya juga pasti berbeda. Sehingga mewujudkan semangat pasca Ramadan, ya, tidak harus 100% persis, tapi yang harus terjaga adalah semangatnya, spiritnya. Ya, spiritnya itu yang paling sederhana apa sih? Yang tadi saya katakan, sholat berjamaah saja. Itu paling sederhana. Kemudian baca Quran kalau tidak bisa intensif, ya berapa mampunya. Karena kesulitan ibadah setiap orang berbeda-beda. Ya, dalam beberapa ceramah Ramadan kemarin saya terangkan di beberapa tempat. Jangan menyeragamkan idealitas sebuah ibadah. Kadang-kadang kita kan beberapa kali khatam, gitu kan? Orang bisa jatuh mental itu, ya kan? Wah, ente nggak pernah terawih di masjid, gitu kan? Padahal gimana mau terawih? Pulang rumahnya jam 9, sampai rumah terawih udah bubar, ya kan? Saya bilang kalau ustaz, ngebot, ya, atau ibu rumah tangga, dia punya waktu banyak untuk baca Quran, untuk zikir, untuk Ramadan semaksimal mungkin. Tapi bagaimana dengan supir angkot? Berangkat gelap, udah jam 5 subuh sudah narik-narik, puasa-puasa, terik-terik matahari dia berhenti sholat zuhur, ya kan? Dia masuk istirahat. Kira-kira dituntut baca Quran nggak orang kayak gitu? Dia cari nafkah, dia itu kewajiban dia sebagai kepala keluarga. Pulang sampai malam, lemes, capek, dituntut terawih nggak orang kayak gitu? Artinya apa? Setiap orang bisa melakukan ibadah sesuai dengan porsi. Mungkin tidak bisa terawih di masjid, saya tawarkan terawihlah di rumah, qiyamul lail di rumah. Tapi saya nggak kuat kalau 11 rakaat. Ya sudah, kuatnya berapa? 4 nggak apa-apa. 4 sebelum tidur, nanti sebelum sahur jam 3:30 tahajud lagi, 4 lagi. Jadi kan 8 tuh, ya kan? Tambah witirnya. Insya Allah, ya, kita akan dapat kemuliaan yang sama dengan mereka yang tarawih. Kenapa? Karena ada kesulitan. Dulu di zaman Nabi Pak, ya, ketika yang namanya mabit di Mina, semua orang kan harus mabit di Mina. Dalam mazhab Syafi'i, mabit di Mina itu wajib haji. Kalau nggak mabit di Mina, dia bayar dam. Beda dengan mazhab lain, nggak apa-apa. Nah, paman Nabi yang namanya Al-Abbas bin Abi Thalib, Abbas bin Abi Thalib, paman Nabi itu, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Itu memang keluarga Abdul Muthalib itu dari dulu itu tradisinya ngasih minum orang pergi haji, sifayatul haji, ya, ngasih minum. Semua orang datang dari berbagai penjuru negeri, petugas, ya, kalau bahasa kita pam, ya, pam apa namanya, atau kalau sekarang zaman Zima, ya, apa namanya, divisi Zam-Zam yang menyediakan minum, itu adalah keluarga Abdul Muthalib, keluarganya Rasulullah, termasuk Al-Abbas ini. Maka Rasulullah mengizinkan dia tidak mabit di Mina karena tugas negara. Kalau bahasa kita tugas negara. Ini kan kita bisa kiaskan misalnya, ketika misalnya tentara misalnya harus berjaga di jam-jam malam, di mana dia tidak bisa tarawih, gimana? Ya walaupun tarawih sunnah, ya. Artinya
kita nggak bisa menetapkan satu standar ibadah yang sama pada tiap orang. Maka saya tawarkan pada beliau-beliau, mereka-mereka yang kesulitan untuk beribadah. Karena gini, baca Quran itu kan kita tidak hafal Quran. Kita harus duduk buka Quran ya. Ya kecuali kalau surat Qul, kalau kita hafal ya. Tapi kalau baca 30 juz, kan kita harus duduk baca. Ya. Kalau sahabat Nabi nggak ada yang baca Quran hafal semua, gitu ya. Nah, kalau baca Quran kan butuh sesuatu yang namanya baca, duduk, ya kan gitu kan. Tapi ada ibadah saya bilang yang murah meriah, nggak pakai tenaga, nggak pakai susah payah, nggak butuh tempat, nggak butuh waktu, sambil dikerjakan dengan apapun. Apa? Zikrullah. Zikrullah. Ya kan? Sambil nyetir subhanallah, 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 subhanallah. Sallallahu gitu. Sambil masak, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikrullah itu bisa dilakukan kapan? Tergantung apakah pakai suara atau tidak. Kalau pakai suara tentu menyesuaikan tempat. Ya. Kalau tempat-tempat yang nggak terpuji ya jangan. Atau misalnya satpam lagi berjaga tugas, ya jangan pakai zikirnya keras-keras. Nah, illallah, ngapain lu pos? Ya kan? Cukup dalam hati. Artinya apa? Kita bisa menyusul ibadah mereka-mereka yang ibadahnya formal, ritual dengan zikrullah. Karena nanti di surga, ternyata di surga masih ada penyesalan juga. Kan hari kiamat disebut hari penyesalan, ya, hari penyesalan. Orang kafir nyesal karena tidak beriman. Orang ahli maksiat menyesal karena tidak bertobat sebelum mati. Ternyata di surga nyesal juga. Kenapa? Kata Nabi, tidaklah terjadi penyesalan ya ahli surga itu kecuali bahwa sa'atun la yazkurullah fiha. Ada jam-jam, detik-detik, saat-saat mereka nggak zikir kepada Allah. Itu mereka sesali. Ya, walaupun udah di surga nih, tapi dilihat-lihat, dulu di dunia saya lagi duduk-duduk depan rumah, kenapa nggak sambil zikir ya? Dulu saya lagi masak, kenapa nggak sambil zikir? Saya lagi nyetir, kenapa nggak zikir? Jadi yang disesali karena tidak berzikir. Kenapa? Karena berzikir itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Nggak pakai tenaga, nggak pakai apa. Cukup hati kita connect saja, ya. Subhanallah. Cuma segitu mudahnya. Maka kalau orang yang lain ahli zikir, ya, ketemu macet di jalanan, nggak stres. Alhamdulillah saya harus dilihat, ya, bukan saya berarti ahli zikir. Saya kalau macet kayak apapun, nggak pernah saya stres. Udah saya baca zikir, saya baca Quran. Artinya justru Allah kasih kesempatan kita menghidupkan waktu itu dengan banyak sekali. Maka nggak ada, macet lama banget ini, gimana ini? Ya kecuali lagi dikejar-kejar ceramah Ustaz. Ceramah kan panik juga ya, panitianya nungguin. Iya. Tapi kalau normal pulang ke rumah biasa macet gitu ya. Zikir ya zikir, apa macet ya macet ya sudah. Oh ya sudah. Langsung. Ya, kalau saya gitu Bismillahirrahmanirrahim Yasin Al-Quran Al-Hakim Inna kalam nggak stres free. Jadi di Jakarta aja stres enggak tuh biasa aja, ya. Tergantung kita ngelolanya. Maka tadi saya katakan ibadah yang bisa paling mudah ya dijangkau oleh semua kalangan adalah zikrullah. Tapi kalau lebih dari itu ya lakukanlah. Misalnya bisa baca Quran, bisa puasa sunnah, biar bisa ini, bisa itu, ya itu lebih bagus. Yang penting ada spiritnya ya Pak ya, supaya tidak kendor. Ya. Tapi bahwa nggak kelihatan kayak Ramadan banget ya pastilah. Gitu. Namanya kan bukan di kamp pelatihan lagi, jadi tempat biasa lagi. Yes. Saya kira gitu ya. Oke. Baik, mungkin nggak ada lagi dan waktu juga yang memisahkan kita di kajian siang ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita agar tetap istiqomah di luar Ramadan sehingga menjadi hamba-hamba yang rabbani. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup Ustaz, kami mohon untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونعفو منكم kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran para jemaah Masjid Al-Ikhlas di Jatigas dan jemaah via online. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sejam ya? Kalau di tambah gerak itu jadi enak. Iya. Ilmunya tidak ilmunya keluar. Tapi nggak siap pertanyaan. Kadang-kadang kalau mau nolong beda kan dengan dialog. Teman-teman